dengan selebrasi Pastor Senti Pondaa MSc. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bangkit berdiri, kita buka perayaan Ekaristi ini dengan lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-mu. Saudara-saudara yang terkasih, umat beriman yang berkumpul di gereja katedral, juga mungkin yang mengikuti melalui siaran radio yang ini. Hari ini bersama dengan seluruh gereja kita setiap kali kita masuk ke gereja ini, mungkin objek yang paling menonjol, paling pertama yang kita lihat adalah salib yang ada di atas ini. Salib bukan sebuah pajangan,
tetapi kita melihat, memandang saya, melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengawali perayaan ini dengan tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita menyadari kelemahan dan keterbatasan kita, memohonkan pengampunan dan belas kasihan Tuhan, supaya kita semua layak dan pantas untuk merayakan perayaan Ekaristi. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada saat para Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita di hidup yang kekal. Amin.
Allah Bapa pokok kekuatan, Engkau menghendaki putra tunggal-Mu menanggung salib demi keselamatan umat manusia. Perkenankanlah kami yang menghormati misteri salib putra-Mu dikuatkan dalam melaksanakan sabda dan perintah-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan diri di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut ular, ia memandangnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jangan malu
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Putra Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah saudara-saudara yang terkasih, orang-orang muda, anak-anak yang tercinta, jangan mengaku orang Kristiani kalau tidak mengenal salib. Jangan mengaku orang Katolik kalau merasa asing dengan salib. Salib ini menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari hidup kita. Mulai dari motivasi sekedar perhiasan sampai salib itu sebagai benda rohani. Tentu ketika kita melihat salib, ada macam-macam perspektif atau cara pandang yang berbeda tentang salib. Pun di antara kita orang-orang Kristen melihat salib, ada orang yang bisa melihat dengan kacamata ini sebuah perhiasan yang berharga. Melihat salib, orang seni melihat ini satu karya seni yang berharga. Melihat salib, orang langsung lihat mungkin ada sebuah kuasa magic atau sekedar seperti mantra-mantra. Bahkan ada yang mengatakan di salib itu ada jin. Ketika kita masuk di dalam gereja katedral atau di gereja mana saja, objek yang paling menyolok, yang pertama kali kita lihat adalah salib yang besar. Tentu ketika kita melihat salib, entah dengan sadar atau tidak sadar, karena salib selalu sudah ada di dalam gereja, ataupun mungkin dengan banyak sekali asosiasi atau pemaknaan yang berbeda-beda muncul di dalam diri kita. Sekali lagi, kalau seorang seniman dia masuk, ini karya seni yang bagus. Seorang fotografer suka foto-foto, lihat ini objek yang bagus untuk difoto. Orang yang suka selfie, ini objek yang bagus untuk selfie. Ada macam-macam perspektif. Tentu tidak salah. Tapi saudara-saudara yang terkasih, hari ini gereja Katolik seluruh dunia merayakan pesta peninggian salib suci. Salib yang ditinggikan. Konon katanya, salib di mana Yesus itu dipaku di salib itu pernah hilang, lalu ditemukan oleh Santa Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus. Ketika ditemukan, dan pada tanggal 14 September tahun 380-an begitu, lalu salib itu untuk pertama kalinya ditunjukkan dan bahkan ditinggikan untuk disembah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau setiap orang Kristiani, bahkan orang Katolik, begitu menghormati dan meninggikan salib, mungkin pertanyaannya, ada apa di dalam salib itu? Itu berarti salib itu bukan sekedar benda seni. Salib itu bukan sekedar karena harganya mahal. Salib itu bukan sekedar objek untuk selfie atau foto-foto. Atau salib itu bukan sekedar perhiasan supaya tampil keren. Pasti ada sesuatu yang lebih bermakna. Dan maknanya itu hanya bisa kita tangkap dengan mata dan hati kalau kita menggunakan kacamata yang spesial, kacamata yang khusus. Bukan kacamata seperti itu, tetapi kacamata iman. Kita hanya bisa menangkap makna terdalam dari salib kalau seperti di dalam Injil dikatakan, jika engkau percaya. Kalau engkau percaya, itu berarti kalau kita memiliki iman. Itu berarti kalau kita melihat salib itu dengan iman. Mungkin kalau tanpa iman,
katakanlah kita tidak beriman, bukan orang, tidak ada hubungan dengan orang Kristen. Kalau kita melihat salib, apa yang pertama kita lihat? Mungkin kita melihat tanpa iman, kita melihat salib. Orang yang direndahkan atau perendahan harkat dan derajat manusia, orang disalib. Tapi saudara-saudara yang terkasih, dengan iman kita melihat sesuatu yang lain. Dengan iman kita melihat, seperti di dalam bacaan kedua dikatakan, ada seorang figur istimewa, yaitu Yesus, yang sebenarnya dia sama dengan Allah, tetapi dia mau merendahkan diri menjadi sama dengan manusia, dan bahkan taat sampai taat mati di kayu salib. Dan hanya dengan cara itu, hanya dengan merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib, Tuhan meninggikan dia di atas kayu salib. Itu hanya bisa kita lihat dengan iman. Jadi dengan iman kita melihat Yesus yang bukan direndahkan, diinjak-injak, tetapi sebenarnya kita melihat Yesus yang ditinggikan karena ketaatannya kepada Bapa di surga. Berikut saudara-saudara yang terkasih, mungkin tanpa iman, kalau kita lihat salib, apa yang kita lihat di atas salib? Salib adalah produk kebencian. Yang tergantung di atas kayu salib adalah orang yang pernah dibenci dengan luar biasa. Bukan cuma pernah dibenci lalu cubit satu kali, tetapi kalau orang digantung di kayu salib, itu kebencian yang luar biasa. Kalau kita lihat tanpa iman, ini adalah produk kebencian. Tapi saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melihat salib dengan kacamata iman, jika engkau percaya, maka justru kita di atas kayu salib, kita melihat seperti dikatakan di dalam Injil, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengutus putranya yang tunggal, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Jadi saudara-saudara yang terkasih, di dalam salib kita melihat cinta Tuhan yang luar biasa. Salib adalah gambaran cinta Tuhan. Yohanes menggunakan istilah dunia. Dalam bahasa Injil Yohanes, dunia adalah simbol sesuatu yang jelek. Dalam Yohanes 1 ayat 10 atau ayat berapa dikatakan, dia sudah datang ke dunia, tetapi dunia tidak mengenal dia, tidak mengenal Yesus. Itu berarti dunia adalah gambaran penolakan dan kebencian kepada Tuhan. Tetapi kasih Tuhan itu lebih besar daripada kebencian dunia. Bahkan kasih itu bisa mengalahkan dan menghancurkan kebencian. Karena itu di dalam Injil yang kita dengarkan dikatakan, begitu besar kasih Allah. Jadi kasih itu lebih besar lagi, sehingga dia mengutus putranya yang tunggal, bukan untuk menghakimi. Padahal kan penolakan, kebencian harus dibalas dengan kebencian, dengan penghakiman. Itu logika dunia. Tetapi logika Tuhan itu beda. Dia mengutus putranya bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Jadi kalau kita lihat di salib dengan mata iman, apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah Tuhan yang berkehendak untuk menyelamatkan kita. Begitu betapapun besarnya pemberontakan, kebencian, dan penolakan kita kepada Tuhan. Ingat di dalam bacaan pertama tadi, ya, kisah yang sangat bagus. Orang Israel dihantar oleh Musa di padang gurun. Mereka mendekati Edom. Ya. Tetapi orang Israel yang awalnya bersemangat, tiba-tiba kehilangan mood, kehilangan keberanian. Ya. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka kehilangan keberanian, kehilangan semangat, mereka mulai mempersalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan menghantar kita di sini? Untuk apa? Untuk mati di sini. Ya. Jadi begitulah, ketika orang kehilangan semangat,
kehilangan kekuatan, maka yang dilihat adalah hal-hal yang negatif seperti yang dialami orang Israel. Mereka tidak mampu lagi melihat yang positif di balik pekerjaan Tuhan. Mereka melihat, ini Tuhan untuk apa dia hantar kita ke sini, untuk mati. Melihat yang negatif, kita kelaparan, kehausan di sini. Dan dikatakan Tuhan itu mengutus ular-ular berbisa yang mematuk mereka. Seolah-olah Tuhan menghakimi. Tetapi Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan tidak hanya sampai kepada menghakimi. Karena ketika orang Israel berbalik kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Musa, tolong berdoa kepada Tuhan supaya kami diselamatkan. Apa yang terjadi? Tuhan melampaui penghakiman itu. Dia minta kepada Musa supaya ular tembaga ditunjukkan, supaya setiap orang yang melihat ular itu diselamatkan. Itulah pekerjaan Tuhan. Kasihnya itu lebih besar daripada penolakan dan kebencian. Kasih Tuhan lebih besar daripada penghukuman. Dan saudara-saudara yang terkasih, apa yang dibuat oleh Tuhan bagi orang Israel, ada ular tembaga yang ditinggikan sehingga setiap orang yang terpagut atau digigit oleh ular berbisa bisa diselamatkan. Itu digenapi di dalam diri Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Sehingga bagi kita yang terpagut, digigit oleh dosa, digigit oleh pemberontakan kita kepada Tuhan, ketika kita melihat salib, kita diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mohon kepada Tuhan supaya kita pun selalu diberikan kekuatan Tuhan. Jadi kalau saya dalam kehidupan satu keadaan di mana kita tercampak dan tidak berdaya, tetapi hari ini pada peringatan atau pesta salib suci, kita diingatkan bahwa kita pun bukan hanya salib Yesus yang ditinggikan, tetapi di dalam hidup kita pun berani untuk meninggikan salib-salib kita. Bukan lagi sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita, tetapi kita meninggikan cinta kita, kita meninggikan pengorbanan kita meninggikan semangat untuk memaafkan dan mengampuni, supaya di dalam hidup kita hidup seturut dengan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita menanggapi sabda Tuhan dengan mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan serta menghidupkan kita oleh wafat dan kebangkitannya. Marilah kita berdoa kepadanya agar kita selalu terbuka akan kasih-Nya. Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, bimbinglah dan tuntunlah selalu gerejamu agar selalu berjuang untuk mengikuti salib suci putramu dengan terus-menerus memperbaharui diri. Marilah kita mohon.
bagi mereka yang hidupnya belum terarah. Ya Bapa, tuntunlah mereka yang masih mencari arah hidupnya, sehingga menemukan Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang tidak mempunyai teman atau terkurung dalam diri mereka sendiri, ya Bapa, terangilah mereka yang selalu menutup diri, sehingga mulai berani membuka hati bagi persahabatan Kristus yang akan memampukan mereka untuk terbuka bagi orang lain pula. Marilah kita mohon. Bagi diri kita sendiri, ya Bapa, ajarilah kami untuk setia belajar dari Putramu Yesus dalam memikul salib-salib kami dengan sabar dan rendah hati. Semoga salib-salib itu membawa hidup bagi kami sendiri serta sesama kami. Marilah kita mohon. Kyrie eleison. Bersama dengan keluarga Maskel Rambolangi dan Katarina Rita Iriani, kita berdoa dan bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan yang ke-25 pada tanggal 8 September 2025 oleh keluarga ini. Kita mohon semoga Tuhan menganugerahkan rahmat kesetiaan, ketekunan dan kepercayaan kepada keluarga ini. Kita berdoa juga bersama dengan WKRI Cabang Katedral yang memohonkan berkat untuk kegiatan dan acara lomba dalam rangka HUT WKRI Sulut ke-75 tahun. Semoga Tuhan membantu supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan memberi makna. Marilah kita mohon. Kyrie eleison. Allah Bapa yang Maha Baik, salib suci Putramu telah menyelamatkan dunia. Berilah kami damai dan hidup suci berkat salib Putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, bagian persiapan persembahan. Ambillah Tuhan kemerdekaan
Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam korban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam korban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam korban-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan dan keselamatan kita serta semua. Allah Bapa sumber kerahiman, kami persembahkan roti dan anggur pada pesta salib suci Putramu yang telah mengutus, Putramu yang telah menghapus dosa seluruh dunia. Semoga persembahan ini meneguhkan perjuangan hidup kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, semoga Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Benediktus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau
melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari Tuhan. Kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantaikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan mari kita saling memberikan salam damai. Semoga percampuran Tuhan Yesus Kristus mengucapkan semua yang Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba.
Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Corpus Christi Sacramentum Vitae Aeternam. Sangus Christi Sacramentum Vitae Aeternam. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan dikaulah penolongku. Hanya dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu. Hanya dikau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku.
disambut dalam putramu terkasih. Nyala hidup pengharapanku, lagu ini sampailah padamu. Rahim kekal, sumber hidup abadi, di jalan hidupku percaya di Kau. Tuhan pandang kita nan lembut dan sabar, lahir putra masa depan baru, langit baru, bumi jadi baru, roh kehidupan rohkan tembok penghalang, nyala hidup pengharapanku, lagu ini sampailah padamu. Rahim kekal, sumber hidup abadi, di jalan hidupku percaya di Kau. Angkat matamu, gerak bersama angin, bergegas saatnya Tuhan datang. Lihat putra jadi manusia, beribu-ribu orang temukan jalan, nyala hidup pengharapanku, lagu ini sampailah padamu. Rahim kekal, sumber hidup abadi, di jalan hidupku percaya di Kau. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau telah memuaskan kami dengan santapan kudus. Kami mohon dengan rendah hati, agar kami yang telah Engkau tebus dengan kayu salib putramu yang menghidupkan, ikut serta dalam kemuliaan kebangkitan, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita dengarkan pengumuman gereja. Demikianlah perayaan Ekaristi pada misa kedua ini sudah selesai. Atas nama Pastor Paroki, Pastor Rekan, dan umat yang hadir, menyampaikan terima kasih kepada Pastor Stanley Ponda MSC yang sudah memimpin perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati Pastor dalam segala tugas, karya, dan pelayanan. Disampaikan juga terima kasih kepada para petugas liturgi, lektor, pemazmur, pendirian umum, organis, animator, putra-putri altar, dan juga para suster yang sudah membantu dalam komuni. Untuk info paroki pada pagi ini, Sabtu 20 September 2025, Wanita Katolik RI Cabang Hati Tersuci Maria Katedral Manado akan mengikuti misa syukur, lomba selendang biru dan defile dalam rangka Hari Ulang Tahun Wanita Katolik RI Sulawesi Utara ke-75 yang akan dilaksanakan di Seminari Menengah Santo Fransiskus Saverius Kakas Kasen Tomohon. Sehubungan dengan hal tersebut,
diharapkan kehadiran dan partisipasi seluruh anggota wanita Katolik RI cabang Katedral Manado pada kegiatan ini. Untuk peserta yang akan mengikuti kegiatan harap sudah berkumpul di Gereja Katedral pada jam 6 pagi. Masih dibuka pendaftaran penerimaan komuni pertama bagi siswa kelas 4 SD ke atas. Penerimaan komuni pertama direncanakan akan dilaksanakan pada Sabtu 22 November 2025. Pendaftaran bisa melalui sekolah yang ada di Paroki Katedral, Persekolahan Suster, Wilayah Rohani maupun langsung di Sekretariat Paroki Katedral. Untuk info paroki bisa baca dalam warta liturgi. Umat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan kita di dalam perayaan Ekaristi. Mari kita membawa, meninggikan salib Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari terkasih, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada